Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang bunga tunggal. Misalnya ada soal seperti ini, Pak Dirman menyimpan uang di bank A sebesar Rp600.000 dengan bunga 12% per tahun. Hitunglah bunga uang yang diterima Pak Dirman setelah A 1 tahun, B 3 bulan, C 8 bulan. Dari soal ini, kita ketahui bahwa modal awalnya Pak Dirman, si M-nya ini, itu sebesar Rp600.000 gitu ya, kita tulis di sini. Dan mendapat bunga, persentase bunganya itu sama dengan 12% untuk 1 tahun. Nah, di sini kebetulan ditanya yang A, berapa besar bunga untuk 1 tahunnya. Berarti untuk bunga 1 tahun itu sebenarnya tinggal persentase dikaliin dengan modalnya. Jadi 12/100 dari 12% ya, terus dikali dengan Rp600.000. Kayak gini. Terus boleh dicoret nolnya 2, berarti ini sama dia ya, 6.000 dikali 12. Oke, berarti bunganya sama dengan 12 kali 6 itu 72. Berarti dia dapat 72.000 kalau nabungnya selama setahun. Kayak gitu. Nanti kalau ditanya berapa tabungan akhirnya dia setelah 1 tahun, berarti tabungannya itu tinggal modal ditambah dengan bunganya. Ya, modalnya itu adalah 600.000, terus dapat bunga, dapat tambahan 72.000, berarti tabungannya Pak Dirman setelah 1 tahun itu menjadi Rp672.000 kayak gini. Nah, kebetulan kan di sini yang ditanya hanya bunganya aja. Kalau untuk yang B, bunga yang diterima selama 3 bulan ya. Ini nanti ada 2 cara sebenarnya. Cara yang pertama itu bisa pakai perbandingan. Kan sebelumnya kita udah ngitung bunga untuk 1 tahun. Jadi gini, Pak Dirman dapat bunga sebesar Rp72.000 selama 1 tahun. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Ya, kalau Pak Dirman nabungnya cuma 3 bulan, berapa rupiah yang akan dia dapat gitu. Jadi pakai perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu gimana sih? Ini 3 kali silang aja sebenarnya. Gitu ya. Jadi X dikali 12, 12X sama dengan Rp72.000 itu ya dikali 3. Nah, berarti untuk nilai X-nya itu sama dengan Rp72.000 dikali 3 terus dibagi 12. Ya kan? 72 kan bisa dibagi 12 nih, 6. Berarti 6.000 dikali 3. Jadi kalau nabung selama 3 bulan, 6.000 kali 3 berapa? Rp18.000. Kalau nabungnya 3 bulan aja, berarti Pak Dirman dapat bunga Rp18.000. Nah, cara yang kedua itu bisa pakai rumus. Ini rumus banyak banget sebenarnya di buku-buku ya. Jadi bunga dalam rupiah yang didapat itu dihitung dari N/12. Jadi kenapa per 12? Karena biasanya persentase bunganya itu untuk 1 tahun, untuk 12 bulan ya kan? 1 tahun 12 bulan kan. Tapi kalau persentase bunganya per 2 tahun ya tinggal per 24 aja sebenarnya. Jadi N/12 kali persentase bunganya berapa, terus dikali modalnya. Gitu. Jadi untuk yang B boleh begini ngitungnya. B sama dengan N-nya tadi nabung berapa bulan? 3 bulan ya. 3/12 gitu dikali persentasenya adalah 12%, berarti 12/100, terus dikali modalnya adalah Rp600.000 tabungan awalnya ya. Terus yang bisa dicoret boleh dicoret, ini 12 ya, terus 0, 2 ya, tinggal apa nih, 3 dikali sini 1 kan, tinggal 3 kali 1 kali 6, 18 ya, terus ada nolnya 3, berarti dia dapat Rp18.000. Nah, sama aja kan. Kemudian untuk yang C berarti bisa sama juga, bisa pakai perbandingan atau pakai rumus tadi. Kalau pakai perbandingan jadi gimana? 72.000 untuk 12 bulan gitu ya. Terus kalau 8 bulan dapatnya berapa? Gitu kan. Tadi gimana kali silang ya? 12X sama dengan 72.000 dikali 8, berarti X-nya sama dengan 72.000 kali 8 bagi 12. Ini. Nah, 72.000 bisa bagi 12, tadi berapa nih? 6 ya, 6.000 dikali 8, berarti dia akan dapat berapa? 6 kali 8, Rp48.000, kayak gini. Kalau pakai rumus, berarti B sama dengan N/12, 8/12 dikali 12/100 kali modalnya, yaitu Rp600.000. Yang boleh dicoret itu pertama 12 bagi 12, 1 ya. Terus nolnya juga dicoret. Nah, sama aja kan, 8 kali 6
Berarti Pak Dirman akan mendapat bunga Rp48.000 kalau nabungnya selama 8 bulan. Soal yang kedua, Pak Ahmad menabung uang di Bank BCA sebesar Rp750.000 dengan bunga 18% per tahun. Berapa rupiahkah uang Pak Ahmad setelah 8 bulan? Jadi yang diketahui di sini pertama ada modal awalnya Pak Ahmad itu Rp750.000 dan persentase bunganya 18% per tahun dan Pak Ahmad menabung selama 8 bulan gitu ya. Langkah pertama kita hitung dulu bunga untuk 8 bulannya. Jadi bunganya sama dengan 8 per 12 gitu ya. Dikali persentasenya 18/100 terus dikali uangnya itu adalah Rp750.000. Berarti di sini bunga B sama dengan yang bisa kecilin dulu atau dicoret. Di sini nolnya 2 ya, boleh dicoret sama ini. Jadi dia 7.500 di sini. Terus ini sama-sama dibagi 4 bisa. Ini 8 dibagi 4 itu 2, 12 dibagi 4 itu 3 ya. Terus 18-nya bisa dibagi 3 nih. 18 dibagi 3 itu adalah 6. Nah, tinggal dikaliin sisanya, berarti 2 dikali 6 dikali rupiahnya di sini tersisa 7.500 kayak gitu. Berarti bunganya sama dengan 7.500 kalau dikali 2 itu kan 15.000 ya. 15.000 dikali 6 berarti bunganya adalah Rp90.000. Nah, yang ditanyakan berapa rupiah uang Pak Ahmad setelah 8 bulan, berarti total tabungannya. Nah, yang kedua tinggal ditambah. Tabungan itu adalah modal ditambah dengan bunganya. Tadi modalnya adalah Rp750.000, terus ditambah bunganya dia dapat berapa? Rp90.000 ya. Nah, tinggal ditambah nih. Jadi, tabungannya Pak Ahmad itu setelah 8 bulan adalah berapa? Rp40.000 ya. 750 tambah 90. Nah, uangnya Pak Ahmad setelah 8 bulan itu terkumpul Rp840.000. Soal yang ketiga, sebuah bank memberikan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan Budi di bank tersebut menjadi Rp3 juta. Berapa rupiahkah tabungan awal Budi? Jadi yang diketahui pertama di sini adalah N-nya ya. Dia menabung selama 2,5 tahun. Ini bisa dijadiin bulan. Kalau setahun tuh 12 bulan, 2 tahun berarti 24. 24 tambah 6 itu berarti di sini 30 bulan ya. Selama 2,5 tahun kan. 30 bulan, oke. Terus tabungan akhirnya adalah Rp3 juta dan persentase bunganya 8% per tahunnya. Nah, yang ditanya itu adalah tabungan awal, berarti modalnya yang ditanya gitu. Coba ya kita urutkan sebelum nantinya Kak tetap kasih tahu caranya biar cepat kayak gimana. Kalau sesuai dengan rumusnya berarti pertama kita bisa cari bunganya dulu ya. Bunga itu tadi gimana? N per 12, bulannya berapa? 30 per 12 dikali persentasenya berarti 8/100 gitu ya. Terus dikali modalnya gitu kan. Modalnya sementara ini belum ada, berarti kita biarkan aja M. Bunga sama dengan yang bisa kecilin aja. Ini bagi 6 gitu. Bagi 6 tuh nih 5, ini berarti 2. Jadinya 5/2 dikali 8/100 terus dikali M ya. Habis itu bisa dikecilin lagi, berarti bunganya sama dengan kecilin lagi nih, bagi berapa? 8 dibagi 2 itu 4 ya, terus 100 dibagi 5 itu adalah 20, berarti 4/20 kali M gitu kan, 4/20 M. Ini bisa dikecilin nih, 20 bagi 4 itu 5, berarti bunganya itu adalah 1/5 M nya. Langkah kedua ya, kita tahu bahwa tabungan itu adalah modal ditambah bunga. Oke, tabungan itu sama dengan modal ditambah bunganya itu tadi 1/5 dari modalnya. Nah, ini kita samain penyebutnya. Jadi tabungan itu sama dengan, ini jadi 5/5 dari modal, karena 5 bagi 5 1 kan. Terus ditambahin lagi sama 1/5 dari modalnya. Nah, ini bisa ditambah nih. Jadi tabungannya itu adalah 6/5 dari modalnya. Oke, tabungannya tadi berapa juta? 3 juta rupiah. Tulis ini, 3 juta rupiah itu sama dengan 6/5 dari modalnya. Nah, 6/5 ini pindah ke kiri, itu dibalik, berarti modalnya itu adalah 3 juta rupiah ya.
terus dikali dengan, ini pindah dibalik, 5 per 6. Ini sama dengan modalnya. Terus tinggal kita bagi nih, 3 juta bisa dibagi 6 kan, 30 dibagi 6 tuh adalah 5, berarti di sini tuh 500.000, 500.000 kali 5. Nah, jadi modalnya adalah 2.500.000 rupiah. Ini tabungan awalnya siapa namanya? Budi ya. Oke. Kemudian ada cara lain sebenarnya untuk mengerjakan ini. Jadi pertama kita cari dulu persentase yang dia dapat tuh untuk 30 bulan berapa persen. Jadi tadi gini, 8% bunganya itu untuk 12 bulan gitu kan, untuk 1 tahun. Nah, kalau dia nabung selama 30 bulan, berapa persen yang dia dapat? Kayak gitu. Ya, ini kita lambangin apa X aja di sini ya. Terus dikali silang kayak gini. Nah, 12X gitu ya, sama dengan 8% dikali 30 gitu kan. Berarti X-nya sama dengan 8% dikali 30 terus dibagi 12. Yang bisa dikecilin. Ini sama-sama dibagi 6. Ya, ini 5, ini 2. 8 bisa dibagi 2 itu berapa? 4 ya. Jadi persentase bunganya itu dapat 4 dikali 5, yaitu 20% selama 30 bulan. Oke, abis itu kita pakai konsep kayak gini, modal itu dianggap 100%. Ya, kalau dapat bunga 20%, oke, berarti tabungan akhirnya dia itu bertambah jadi 120% dari modalnya. Kayak gitu. Nah, terus sekarang tinggal kita hitung nih, 120 per 100 dikali modal itu harus sama dengan tabungannya. Tabungannya tadi berapa? 3 juta rupiah. Kayak gitu. Nah, ini boleh dicoret nih 0 yang di sini nih. Jadinya 12 per 10, terus pindah ke sana dibalik, berarti modal sama dengan 10 per 12 dikali 3 juta rupiah. Tinggal dikecilin habis itu, dibagi ya. Yang 10 sama 12 ini sama-sama dibagi 2, boleh. Ini 5, ini 6 ya. 30 dibagi 6 itu dapat 5. Berarti 500.000 kali 5, modalnya sama dengan 2.500.000 rupiah. Nah, sama kan, boleh pakai cara tadi pakai rumus. Kalau ini enggak, bisa langsung kayak gini. Oke? Oke, lanjut ya. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 rupiah jika bank memberikan bunga 9% per tahun dan tabungan kakak saat ini adalah 920.000 rupiah. Berapa lama kakak menabung? Yang diketahui di sini ada modal awalnya 800.000 rupiah dan setelah sekian lama tabungannya jadi 920.000 rupiah. Dari mereka berdua ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kakak dapat bunga sebesar 120.000 rupiah. Dari mana? Tinggal dikurang ya, 920 kurang 800.000, ya kan? Dia dapat kelebihan tuh 120.000 rupiah. Dengan persentase bunga itu 9% per tahun. Nah, yang ditanya adalah kakak nabung berapa lama. Berarti N-nya kan yang ditanya ya, N-nya berapa. Oke? Pakai perbandingan tuh sebenarnya bisa. Jadi cara pertama di sini saya mau kasih tahu kayak gini. Kita cari dulu bunga untuk 1 tahunnya itu dapat berapa rupiah. Jadi 9%, 9 per 100 dikali modalnya dia adalah 800.000 rupiah. Kayak gini sebenarnya bisa. Terus dicoret kan nolnya, ini 2 ya. 8 kali 9 itu 72. Berarti dalam 1 tahun harusnya kakak mendapat 72.000 rupiah ya. Sedangkan lebihnya ternyata 120.000. Oh, berarti lebih dari 1 tahun nih ya. Tinggal kita bandingin gini. Jadi 72.000 rupiah itu untuk 12 bulan. Ya kan? Untuk 12 bulan nih. Nah, kalau dapatnya 120.000 itu untuk berapa bulan? Kayak gitu. Cara nyarinya tinggal dibandingin. Berarti N sama dengan 120.000 gitu ya. Dibagi 72.000 gitu. Terus dikali 12. Yang bisa dicoret, coret aja. Nolnya di sini 3 ya. Ini 1, terus 2, terus 3. 72 dibagi 12 itu adalah 6, berarti di sini 120 dibagi 6. Ini berarti kakak menabung selama 20 bulan, kayak gitu. Atau cara lain, ada nggak cara lain? Ada, pakai rumus yang tadi itu, yang si B sama dengan N per 12 dikali persentase bunga, terus dikali modal. Enaknya pakai cara ini kan kita kayak nggak perlu ngafalin rumus gitu kan.
Nah, tadi bunganya itu dimasukin di sini Rp120.000 gitu, sama dengan N per 12 dikali persentasenya 9% ya, 9 per 100, terus dikali modalnya adalah Rp800.000 di sini. Oke, terus kalau udah yang bisa dikecilin, coret-coret dia bisa. Ini ada 0, 4, 1, 2, 3, 4, boleh dicoret sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus ini sama-sama dibagi 3. Ini berarti 4, terus di sini 3. Oke, jadinya 12 sama dengan N per 4 dikali 3 per 100 dikali 80. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada, ini 0 1 ya. Oke, terus 8 bisa dibagi 4, yaitu 2. Berarti gini jadinya 12 sama dengan N dikali 3 per 10, terus dikali 2. 10-nya boleh ke sana, berarti 120 sama dengan ke sana tuh dikali 3 kali 2, 6, 6 kali N, berarti 6N gitu ya. Sehingga N-nya sama dengan 120 dibagi 6, berarti N-nya sama dengan 20. Dapat deh, sama kan? 20 bulan. Oke, next ini tentang angsuran ya. Agus meminjam uang di koperasi sebesar Rp2 juta dengan persentase bunga pinjaman 9% per tahun. Pinjaman tersebut dikembalikan dengan cara diangsur selama 8 bulan. Berapa rupiah besar angsuran per bulan? Oke, ini juga caranya sebenarnya bisa gimana aja ya, tergantung nalar masing-masing. Yang pertama pakai rumus boleh, berarti kita harus hitung dulu berapa bunga yang dibebankan selama 8 bulan itu. B sama dengan 8 per 12 dikali persentasenya itu 9 per 100 dikali dengan pinjamannya itu Rp2 juta gitu ya. Yang bisa dicoret-coret aja, ya misalnya gini 0, 0, 2 ya, hilang, berarti tinggal 20.000. Terus mana lagi yang bisa dibagi? 8 sama 12 ini sama-sama dibagi 4 ya, berarti ini 2, di sini 3, terus 9-nya itu bisa dibagi 3, ini 3. Oke, berarti bunganya itu tinggal apa nih? 2 kali 3 itu 6. 6 dikali 20.000. Berapa jadinya? Bunganya itu adalah Rp120.000 gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, berarti uang yang harus dia kembalikan itu tinggal modal ditambah dengan bunganya. Ya, dia pinjam 2 juta, terus bunganya 120.000, berarti dia harus mengembalikan sebesar Rp2.120.000. Nah, ini harus dicicil selama 8 bulan. Nah, habis itu berarti angsurannya ya tinggal dibagi nih. Oke, berarti gimana caranya? Rp2.120.000 dibagi 8. Nah, nanti dapat nih angsuran per bulannya. Hasilnya ini adalah sebesar Rp265.000. Jadi dia harus nyicil per bulannya itu Rp265.000 selama 8 bulan untuk mengembalikan uang ini. Kayak gitu. Nah, tadi kan saya bilang caranya bisa gimana aja sebenarnya kan. Nah, saya kasih tahu cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita cari tahu dulu persentasenya ini selama 8 bulan tuh dapat berapa persen. Kayak gitu ya. Jadi kan gini, 9% itu untuk 12 bulan ya. Kalau 8 bulan itu dapat berapa persen? Ya, jadi X-nya itu sama dengan tinggal gimana 8 per 12 dikali 9% gitu kan ya. Di tengah-tengah nih harusnya. Oke. Terus dikecilin, ini sama-sama dibagi 4, ini 2, ini 3. 9 dibagi 3, 3 kali 2 6. Berarti dapat 6%. Gitu ya. Nah, kita manfaatkan sih yang tadi itu, kalau modal itu dianggapnya 100%, terus dapat bunganya itu adalah 6%, berarti yang harus dia kembalikan uangnya adalah ditambah nih 106%-nya. Ya, sehingga untuk cicilannya itu langsung bisa dapat nih cicilannya. Angsurannya adalah gimana cara ngitungnya? Tinggal 106%, terus dikali modalnya adalah 2 juta, kayak gitu. Habis itu tinggal dibagi 8. Nah, ngitungnya gini berarti 106 per 100. Habis itu dikali 2 juta rupiah. Ya, kalau udah habis itu dibagi 8. Kayak gini boleh. Terus nolnya di sini coret ya. Nolnya sini 2, jadi 20.000 gitu kan. Jangan sama 106 ya dicoretnya. Berarti 106 terus dikali ini tinggal Rp20.000 gitu ya. Terus dibagi 8 ya.
atau 200. 200 bisa dibagi 8 kan? 200 bisa nih dibagi 8, itu 25 ya. Jadi tinggal gimana? 106 dikali berapa tuh? 25 ada 02, 2.500. Nah, ini kalau dihitung nanti dapatlah Rp265.000, sama kayak tadi ya. Ini hanya cara yang lain aja. Jadi sebenarnya mengerjain matematika tuh banyak cara yang tergantung nalarnya masing-masing. Yang penting sesuai sama konsepnya ya, nggak menyalahi konsep. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.